Baik, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Saya berharap, saya berdoa kiranya kita semua dalam kondisi baik-baik saja. Adalah suatu hal yang sangat baik dan sangat indah bagi kita untuk kita sama-sama belajar firman Tuhan bersama-sama sebagai satu jemaat. Dan kita bisa mengerti firman Tuhan, kita bisa berkumpul bersama. Dan Tuhan Yesus berkata, diberkatilah atau berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Puji Tuhan, di suatu jemaat, di suatu negara yang bahasa utamanya bukan bahasa Inggris, seorang gembala meminta seorang jemaatnya untuk berdoa. Yang jemaat ini dengan senang hati, dengan sukacita, dia maju ke depan, dengan percaya diri dia maju ke depan, dan dia berdoa, dia mulai berdoa. Dan pada akhir dari doanya, dia berseru, "Thank you Lord Jesus, you are nothing without me." Kemudian setelah selesai berdoa, penggembalanya maju ke depan, ke mimbar, dan dia memberikan nasihat kepada jemaatnya. Berdoalah dengan menggunakan bahasa yang dimengerti dan dipahami. Jangan sampai kita dihukum pada hari penghakiman Allah karena salah menggunakan tata bahasa. Apa yang mau saya garis bawahi dari kisah ini? Yang saya garis bawahi adalah bahwa pada suatu hari Allah akan menghakimi manusia. Saya mau kita hari ini, siang hari ini, kita belajar mengenai penghakiman Allah. Ya, ini mungkin suatu topik yang sangat menakutkan juga, ya. Karena di Kisah Para Rasul, Paulus sempat menyatakan ini kepada Raja Agripa, dan dia merasa takut karena akan ada korupsi. Baik, mari kita belajar bersama-sama. Saya mau kita membuka membaca dua ayat. Yang pertama di Ibrani 9 ayat yang ke-27. Saya akan bacakan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Ayat yang kedua, saya mau kita semua membaca di 2 Timotius pasal yang terakhir. 2 Timotius pasal yang terakhir, ayat yang pertama bagian. Saya akan bacakan juga. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Jadi jelas dari dua ayat ini, Alkitab menyatakan bahwa semua manusia pasti akan dihakimi. Tidak ada yang perlu. Semua akan dihakimi. Dan kita tahu bahwa penghakiman ini berhubungan dengan pengadilan. Ya. Nah, saya mau kita semua belajar mengenai penghakiman Allah ini. Paling tidak ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, mengapa Allah harus menghakimi manusia? Jawabannya adalah Allah harus menghakimi manusia karena dosa. Karena manusia sudah jatuh dalam dosa, maka Allah harus menghakimi. Karena dosa saya dan dosa saudara, Allah harus menghakimi. Tidak bisa tidak. Karena poin yang kedua adalah mengapa Allah harus menghakimi? Karena Allah ingin menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kudus dan Allah yang Maha Adil. Tidak ada satu dosa pun yang tidak akan dihakimi. Semuanya akan dihakimi. Ini menunjukkan bahwa Allah itu Allah yang adil, Allah yang Maha Kudus. Allah mau semua orang yang masuk ke neraka
adalah orang-orang yang benar-benar sudah diadili, menerima hukuman yang setimpal. Begitu juga mereka yang masuk ke surga adalah orang-orang yang sudah diyakini oleh Allah dengan adil, sehingga mereka bisa tinggal di surga. Jadi alasan mengapa Allah harus menghakimi, karena memang manusia sudah berdosa. Roma pasal 5 ayat 16 menyatakan bahwa setiap pelanggaran akan mendatangkan penghukuman. Dan yang poin yang kedua, di mana dan siapa yang akan diyakini oleh Allah? Karena kita melihat bahwa di Alkitab dinyatakan akan ada dua penghakiman, maka kita bisa simpulkan karena ada dua penghakiman maka akan ada dua kelompok manusia. Di manakah penghakiman itu? Yang pertama adalah penghakiman di tahta putih yang besar. Bapak Ibu Saudara bisa membaca di Wahyu pasal 20 ayat 11 dan 12. Di situ Rasul Yohanes menyatakan bahwa dia melihat suatu tahta putih yang besar, dan di hadapan tahta itu berdiri semua orang besar dan kecil, dan semua harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Dan Alkitab jelas menyatakan di sana bahwa akhir dari mereka yang menghadap tahta pengadilan putih adalah neraka. Jadi kita bisa melihat, bisa menyimpulkan bahwa mereka yang menghadap tahta pengadilan putih Allah yang besar adalah mereka yang tidak bertobat dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka akan menghadap ke tahta putih yang besar. Yang kedua, di mana Allah akan menghakimi? Allah akan menghakimi di bema Kristus. Mungkin kita bisa sama-sama membacanya di Roma pasal 14. Roma pasal 14 ayat yang ke-10 saya akan bacakan. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Dari ayat ini kita jelas ya, di situ ada kata kita semua, ada kata hati kita. Berarti itu termasuk Paulus sebagai penulis suratnya. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa siapa yang akan menghadap tahta pengadilan bema Kristus ini adalah mereka yang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Mereka lah yang akan masuk ke pengadilan bema Kristus ini. Nah, di sini bahasa Indonesia dikatakan tahta pengadilan Allah, tapi dalam bahasa aslinya adalah bema Kristus. Ya. Ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Paulus juga di 1 Korintus, di 2 Korintus, ya, bahwa kita orang percaya akan menghadap ke bema Kristus. Dan kita bisa tahu di bema Kristus ini ujungnya adalah ke surga. Karena hanya orang-orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu yang akan menghadap bema Kristus ini. Lalu untuk apa orang percaya harus menghadap bema Kristus? Karena untuk diuji pekerjaan. 1 Korintus pasal 2 menyatakan semua pekerjaan orang-orang percaya akan diuji. Mereka yang setia, mereka akan lolos. Tapi mereka yang tidak setia, mereka akan selamat, tapi seperti keluar dari api. Mereka akan merasakan kerugian yang besar. Nah, itulah ada dua tempat di mana Allah akan menghakimi. Pertama, tahta putih yang besar, dan yang kedua, bema Kristus. Dan poin yang ketiga yang saya mau kita semua belajar adalah apa yang diyakini oleh Allah. Yang pertama, Allah akan menghakimi perkataan manusia. Kita bisa buka di Matius pasal 12. Matius 12 ayat 36 dan 37 saya akan bacakan. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum.
Jadi jelas di firman Tuhan ini menyatakan bahwa Allah akan menghakimi setiap perkataan manusia. Setiap perkataan manusia. Bahkan disitu dikatakan setiap kata sia-sia yang diucapkan oleh manusia itu harus dipertanggungjawabkan. Ayat itu tersebut juga menyatakan dengan ucapanmu, dengan apa yang keluar dari mulutmu, engkau akan dibenarkan. Tapi juga kita bisa dihukum karena perkataan itu. Jadi setiap manusia harus mempertanggungjawabkan apa yang dikatakan. Loh, berarti bagaimana dengan media sosial? Sama. Itu sebenarnya termasuk perkataan. Ya, status, kita tulis status, kita pasang tulisan, nah, itu termasuk perkataan. Itu yang harus kita ucapkan. Sedih sekali sedang melihat status atau pernyataan di media sosial yang begitu sembarangan, seolah-olah tidak akan dipertanggungjawabkan. Tapi firman Tuhan mengatakan jelas, setiap kata sia-sia harus dipertanggungjawabkan. Dan poin yang kedua, apa yang akan dihakimi oleh Allah? Yang akan dihakimi oleh Allah yang kedua adalah perbuatan manusia. Kita lihat, karena ini poin yang terakhir, dan mungkin ini ayat yang terakhir. Kita lihat Pengkhotbah pasal yang terakhir, ayat yang terakhir pula. Ya. Pengkhotbah pasal yang terakhir, ayat yang terakhir. Saya akan bacakan. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Ya, semakin jelas tadi firman Tuhan menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia harus dipertanggungjawabkan. Ya, tidak ada yang tertutup. Perbuatan bahkan dikatakan di sini dikatakan perbuatan yang tersembunyi pun harus dipertanggungjawabkan. Perbuatan orang percaya akan mengikuti. Begitu juga perbuatan orang-orang yang tidak percaya. Perbuatan orang yang percaya bisa memperbesar upahnya. Tapi perbuatan orang-orang yang tidak percaya mungkin akan memperberat hukuman. Jadi jelas dinyatakan bahwa Allah akan menghakimi manusia, baik perkataan maupun perbuatan. Kalau saudara kita ingat Tuhan Yesus pernah berkata, hendaklah terangmu bercahaya, supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Amin. Nah, saya mau kita semua, mari kita merenungkan mengenai penghakiman Allah ini. Mari kita memikirkan dengan baik. Dari 3 poin tadi, yang pertama, Allah pasti menghakimi kita. Allah pasti menghakimi semua manusia untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang adil, Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Yang kedua, Allah akan menghakimi di 2 tempat. Yang pertama adalah tahta putih yang besar, dan yang kedua Bema Kristus. Mari kita merenungkan. Saya mengajak kita semua merenungkan, bertanya kepada diri sendiri, apakah hidup kita sudah didamaikan dengan Allah? Kalau hidup kita belum didamaikan dengan Allah, maka kita tahu menurut firman Tuhan, Dia akan menghadap ke tahta putih yang besar. Dan kita tahu di tahta putih yang besar hasil akhirnya adalah kebinasaan. Dan yang terakhir, saya mengundang setiap kita, mari kita menjadi jujur. Karena setiap perkataan dan perbuatan kita harus dihakimi oleh Allah. Apakah selama ini perkataan kita, perbuatan kita sudah mencerminkan Injil, sudah mencerminkan kehidupan Tuhan Yesus Kristus? Karena kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah, harus dipertanggungjawabkan. Mari kita berdoa. Amin.